Telah merdeka harus berdesa, adil, makmur, beradab. Al-Fatihah. Tadinya saya berharap kangen bener gitu loh, karena ada lebih dari hampir 30 tahun ya kita terakhir membubarkan diri itu sekitar berapa Rus? 99 terus ya kita bubar ya. Ya ini kan semua kawan-kawan pijar, sahabat pijar yang selama perjalanan kita dari nol jadi pijar tuh ke tempat Mas Endro kita kemana-mana. Inilah ke Gartono kawan-kawan pijar. Jadi karena sudah 25 tahun ya, lebih ya. Karena 99 ya. Nah ada Lukas ini kita ketemu 93-an. Jadi saya pikir kondisi politik yang ada sekarang dan keadaan perang dunia dari beberapa negara, seharusnya ada inisiatif kawan-kawan pijar ini. Berarti Ruswandi ini biasanya yang berinisiatif kalau di pijar itu melaksanakannya aja, ngambil risiko. Siasatnya dia Amir, kalau kita orang lapangan. Saya tadinya kepingin ketemu kawan-kawan. Umur kita rata-rata udah 50 ke atas, 60. Jadi udah waktunya lah, 30 tahun, 25 tahun itu lama sekali. Nah kita melihat Rasulullah itu kan umur 63 ya, sudah maksimal ya. Kita ini beberapa di antara kita sudah lebih dari 63. Saya Mas Hendro udah lebih 63 ya Mas. Maksud saya sisa umur ini kita maksimalkan memperbaiki negara. Jadi masuk penjara kalau umur 66, 65 ya enggak ada masalah. Kan kita udah punya cucu besar-besar di hari ini. Terus kita bisa di dalam penjara. Kalau dalam zaman-zaman dulu itu kan orang di penjara itu bikin buku. Aman bikin buku di penjara. Jadi aku melihat kita ada semakin tua kok aktivitas perlawanan kita kurang. Saya tadinya ingin menyerukan kepada orang-orang udah umur 60-an ya, artinya udah pensiunan, udah apa. Kita kumpul-kumpul di bundaran HI gitu. Kumpul-kumpul di depan istana gitu. Walaupun nggak apa-apain, tapi 100 orang, 200 orang itu menakutkan juga gitu. Itu kalau inginnya itu begitu-gitu tuh. Jadi ada aktivitas di atas umur 60 ini kumpul-kumpul. Berkumpul, berkisah makan gorengan di bundaran HI. Tapi banyak orang itu di bundaran HI itu kita kumpul gitu. Sekarang boleh lagi gorengan. Hari Minggu banyak ketua. Hari Minggu banyak. Iya makanya harus ada apa ya? Ada inisiatif ya. Pokoknya hati handphone aja rame. Jalan sehat. Enggak, setiap sekali di GPK jalan sehat. Ya, harusnya begitu. Iya. Jadi saya kagetnya kemarin itu sebelum bikin pertemuan ini kan saya sounding dulu ke kawan-kawan. Saya tanya ada kerinduan untuk bertemu atau enggak. Berkumpul makan soto aja, aku bilang soto ringan enak. Padahal pada waktu itu banyak apa kena salah jam atau di mana ya loh di undangannya itu harus ada tulisan makan siang bersama. Jadi kalau nggak ada itu nggak datang ini loh. Tapi nggak apa-apa lah, nanti kita coba. Kelompok jenderal itu pernah dibawa kemari juga, kelompok jenderal yang pernah merawat itu sudah pernah kita bawa kemari juga ngobrol di sini. Terus ada kelompok petisi 100, jadi kita kumpul juga ajak ngobrol. Sebenarnya kita banyak kelompok yang belum kita lakukan itu menyuarakannya bersama. Jadi kalau kita ngelihat sekarang ada isu tentang ini tentang itu, terutama kelompoknya sedikit orang. Jadi ya di sini ada Rustam. Artinya kekuatan kemampuan mengundang orang sebanyak-banyaknya. Umpamanya seperti kemarin semuanya ke Polda. Seharusnya kan ada suruhan itu supaya semua aktivis, orang-orang yang peduli terhadap penegakan hukum, keadilan kumpul di Polda kan di rame itu. Atau dibikin nanti pas Jumat, pas pemanggilan hari Jumatan di situ di Polda.
Jadi kita mencoba bagaimana ya seperti kita bisa bikin makan 999, ada gejolak bersama, kebutuhan bersama untuk melawannya sebenarnya orangnya sedikit juga. Di sana itu sedikit orang, tapi dia punya kekuasaan, dia punya uang, sehingga kita yang sedikit ini belum dihitung orang, belum dianggap sebagai sebuah kekuatan. Nah, yang mau saya nanti minta Mas Hendro, gimana caranya seperti dulu ya kita mendiskusikan membangun kekuatan rakyat. Kita waktu itu punya komunitas buruh, komunitas mahasiswa, petani. Kita kumpul, kita berangkat ke gunung apa di puncak itu. Kita coba ya, artinya Gunung Sahari. Semua isu itu kalau bisa kita angkat kembali. Nah sekarang ini kan kita melihat ada dualisme dalam pemerintahan. Prabowo tidak bisa melakukan penegakan hukum, Prabowo tidak bisa melakukan ini, tidak bisa melakukan itu, karena dia digantungin oleh kelompoknya Jokowi. Sementara Jokowi sendiri kan sebenarnya sudah selesai, tapi dia tidak mau seperti SBY ya, legowo gitu. Selesai ya selesai. Nah sekarang kelanjutan kerusakan ini setelah dari Jokowi akan diteruskan oleh Gibran. Apakah kita membiarkan juga itu ya? Karena Jokowi 10 tahun di Solo, 10 tahun di RI, 2 tahun di DKI. Lolos semua permasalahan masalah administrasinya. Nah sekarang mau tidak mau kita harus menerima Gibran. Apakah kita membiarkan Gibran juga 10 tahun dengan dokumennya SMP, tidak punya pengalaman, tidak punya pengetahuan? Masa kita biarkan gitu ya? Artinya kalau kita mau menyelamatkan negara ini supaya ada harapan ya, karena di belakang Jokowi itu para pengusaha-pengusaha yang raksasa dan sangat rakus ya, merampas tanah rakyat segala macam. Ada Antoni Salim. Nah sekarang ini kalau kita juga membiarkan Gibran, terus nanti itu Gibran itu akan dikuasain lagi sama pengusaha-pengusaha itu, oligarki itu, tentara-tentara tua itu. Dan kita terpaksa terdiam ya, melihat proses pendidikan semakin rusak, ekonomi yang terus merosot, jumlah pengangguran yang 194 juta, uang tidak beredar. Untuk bikin acara ini nggak ada uang beredar. Jadi uang itu semuanya masuk kepada itu banker itu, gimana gitu nggak sampai. 3 banker apa 7? Nggak ada lagi, terus gimana tuh? Ya itulah kira-kira. Mudah-mudahan harapanku apa yang aku sebut ini bersinergi dengan sama Jakubus Mayong Padang. Dia mencoba ingin menyampaikan bagaimana kerusakan reformasi ini kok kita tonton aja nggak bisa apa-apa. Nanti Mas Hendro bisa juga memaparkan sedikit, terus Helmi bisa sedikit menceritakan bagaimana perang dunia yang akan mengancam republik ini juga. Apa kita biar juga tiba-tiba negara ini juga terlibat perang atau Lukas nanti siapa aja lah. Namanya kan obrol-obrolan, kangen-kangenan aja, tapi tetap makan, itu yang penting. Yang kumpul-kumpul macam dulu dipijar, nggak makan. Iya dong. Siapa aja boleh ngomong, kira-kira 5 menit. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kalau ada kata-kata yang salah. Ya, teman pengen mengusulkan, ada usul-usul. Berdasarkan amandemen Undang-Undang Dasar tahun 2002 secara legal formal Indonesia bubar. Tahun 2025 Indonesia bubar secara de facto menuju kejayaan Indochina Raya. Jiwaku merdeka mensemesta alam, ragaku merdeka mengisi kemerdekaan. Salam.